Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ada sampai hari ini. Kita percaya itu semua kita alami karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita akan siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam setiap pujian dan penyembahan kita akan memuliakan Dia Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak untuk diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Hanya oleh karena kasih-Mu kami boleh menikmati kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Bahkan kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya semua terjadi hanya anugerah Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami mau persembahkan hanya yang terbaik bagi Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi jemaat-Mu di rumah kami masing-masing dalam kami beribadah. Kami percaya hadirat Allah nyata, sebab Engkau Tuhan tidak terbatas Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, lawatan-Mu kami alami. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan ambil alih ibadah kami ini Tuhan. Urapan-Mu bekerja bagi kami yang ada di tempat ini Tuhan. Dan bagi kami semua jemaat Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Sebab tidak ada Tuhan yang baik seperti Tuhan yang kita sembah. Dia baik dan kebaikannya sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Karena Dia yang telah mati bagi kita. Amin. Haleluya.
Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Mari katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Haleluya. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Yesus, Dia baik bagi. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan kemenanganku. Mari katakan, Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Dan oleh kuasa darah anak domba, kita memperoleh kemenangan di dalam Dia. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang hilang, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba. Haleluya. Keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurangnya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya.
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, anak domba. Haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba iblis dikalahkan, kita menang di dalam Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menikmati kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh indah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
kami dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Kau sahabat kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan. Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Seperti pujian ini ya Tuhan, sungguh besar Tuhan setiap kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Sungguh besar dan sungguh indah Tuhan apa yang Kau berikan Tuhan pada setiap kami ya Yesus. Ajar kami Tuhan untuk kami terus mengucap syukur Tuhan. Dan mari Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Yesus, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah setiap firman-Mu Tuhan dapat menguatkan setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan, dapat menguatkan kami semua Tuhan, dapat menjadi kekuatan yang baru ya Yesus, menjadi semangat yang baru Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memampukan kami semua Tuhan untuk menghadapi Tuhan setiap keadaan dunia Tuhan yang mungkin semakin sulit Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami semua Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Agar setiap firman-Mu Tuhan yang ditaburkan Tuhan dapat kami mengerti Tuhan.
dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami semua ya Yesus. Dan mari Tuhan Engkau berbicara pada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Menyerahkan setiap jalannya firman-Mu Tuhan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang ada di rumah masing-masing. Kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kita semua. Hari ini sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, kami undang untuk bersama-sama kita berdoa, kita bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapa, kami datang kepadamu hari ini mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang menyertai, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau, menaikkan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami menaikkan pujian syukur untuk kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah kasih dan kemurahan Tuhan, kekuatan dari Tuhan ada terus di dalam kehidupan mereka. Berkatilah mereka untuk hidup terus di dalam kebenaran-Mu, mengikuti kehendak Tuhan, dan hidup mereka adalah hidup yang mengalami janji-janji Tuhan digenapi. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, iman yang teguh kepadamu. Dan kami percaya di dalam tuntunan tangan Tuhan, setiap pribadi beroleh kekuatan, kemenangan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan setiap pribadi di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita hidup di masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Dan hari ini kita kembali ada di dalam ibadah secara online. Mengapa? Karena ada peraturan pemerintah
yang diberikan, dan Bapak Ibu saya percaya sudah mengerti itu semua. Ada PPKM yang disebutkan PPKM darurat ya. Dan kita semua mengalami masa-masa yang sukar hari-hari ini ya. Ada begitu banyak kejadian yang terjadi, dan firman Tuhan sudah memberitahu kita, firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita, sudah tiba saatnya. Sudah tiba masa-masa yang tidak mudah, masa yang semakin sukar. Ya, ke depan firman Allah bahkan berkata bahwa masa ini akan semakin sulit. Dan firman Allah sudah memberitahu kita. Dan sebagaimana apa yang sudah diberitahukan kepada kita, ya kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berada di masa-masa yang sukar ini. Ya, tidak ada yang pilihan yang lain. Masa yang sukar ya menimbulkan ketakutan. Ya, mungkin kita semua pun menghadapinya hari-hari ini. Ada banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, banyak orang yang hidup di dalam kesulitan, banyak orang yang hidup di dalam kesesakan. Ya, mungkin banyak Bapak Ibu yang juga mengalami kekhawatiran ya. Setiap hari mendengarkan suara ambulans lalu lalang di depan rumah kita mungkin. Bapak Ibu yang punya usaha merasakan bagaimana kesulitannya berusaha hari-hari ini. Di tengah banyak sekali pembatasan-pembatasan yang kita alami. Itu masa sukar yang kita harus hadapi hari ini. Tetapi pilihan tidak ada lain kepada kita anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menghadapi masa yang sukar ini? Karena masa ini memang harus ada dan sudah tiba. Pilihannya bagi anak Tuhan adalah hidup benar di masa yang sukar. Mari kita belajar kembali kepada firman Tuhan. Hidup benar di masa yang sukar. Masa ini harus dilewati, masa ini harus tiba. Mari kita belajar apa yang firman Allah katakan. Apa yang kita bisa lakukan ketika ada kekhawatiran, ketakutan, ya, kesulitan, kesesakan yang kita alami hari-hari ini. Mari kita belajar satu hal pada hari ini, Mazmur 50 ayat 15. Saya ingin kita membuka satu bagian firman Tuhan. Apa yang kita dapat lakukan pada saat-saat kesesakan yang kita alami hari-hari ini. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya. Ini petunjuk firman Allah bagi kita. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ada satu bagian firman Tuhan yang hari ini kita pelajari bersama-sama. Masa kesulitannya, waktu kesesakannya harus dilewati, harus ada di sana. Mazmur 50 berkata bahwa waktu kesesakan itu ada, dan kita ada di sana, harus ada di sana, harus melewati, harus menghadapi. Tapi mari belajar untuk hidup benar di masa sukar ini. Petunjuk firman Allah sangat jelas bagi kita. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ada ajakan, mari berseru kepadaku, berseru kepada Tuhan, jangan panggil yang lain. Ada beberapa terjemahan yang sangat menarik yang saya ingin kita lihat, tapi satu kata yang saya ingin ambil hari ini adalah dari kata berserulah kepadaku. Ada satu kata yang sederhana, tapi ternyata punya arti yang sangat indah. Terjemahan lain dari berseru adalah panggil aku. Bapak Ibu, di dalam masa kesesakan ini, pernahkah kita memberi waktu untuk diri kita renungkan? Di semua keriuhan, semua kepanikan yang terjadi hari-hari ini, kesesakan yang begitu banyak, ada tawaran, panggil aku. Dengar ini, panggil aku. Sederhana, tapi artinya sungguh indah. Kita punya pengalaman dalam hidup memanggil orang-orang di sekitar kita. Bahkan dari anak-anak pun dapat mengerti. Siapa yang anak-anak panggil saat mereka butuh sesuatu, saat mereka mungkin meminta sesuatu. Kalau ada anak-anak dalam kesulitan, dia akan panggil sesuatu.
dia akan panggil seseorang. Siapa yang dipanggil oleh anak-anak? Orang tuanya. Kenapa? Karena dia tahu orang tuanya dapat dipercaya. Karena dia tahu orang tuanya dapat memenuhi kebutuhannya. Anak-anak mungkin belum dapat mengungkapkan dengan kata-kata bahwa dia mengakui orang tuanya hebat, orang tuanya bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi dia tahu siapa yang dia bisa panggil. Karena orang tuanya dipercaya bahwa orang tuaku ketika aku panggil, dia dapat memenuhi kebutuhanku. Anak-anak memanggil orang tuanya. Ini pelajaran yang kita dapat lihat sehari-hari. Ada beberapa pengalaman yang ingin saya ceritakan kepada saudara. Saat rumah Anda bocor, kami kemarin di pastori hadapi hal itu. Ya. Siapa yang Anda panggil kalau rumah Anda bocor? Ada bagian-bagian yang bocor. Ya. Saya percaya Anda tidak panggil orang-orang yang lain. Kita panggil tukang yang kita tahu hebat. Kita percaya bahwa tukang ini ahli. Kita akui dia bagus kerjanya, lalu kita serahkan pekerjaan atap kita kepada orang yang punya kemampuan. Kita percaya dia punya kemampuan untuk dapat membetulkan setiap atap-atap yang bocor. Dan kalau kita percaya kepada tukang-tukang itu, kita tidak perlu naik ke atap. Kita tunggu saja, kita percaya dia bisa betulkan dengan baik. Kenapa kita panggil dia? Karena kita percaya, kita tahu dia hebat pekerjaannya, dia bisa lakukan. Hari-hari ini kita berhadapan dengan segala sesuatu yang sifatnya media sosial. Internet, Bapak Ibu gunakan, smartphone dan sebagainya. Apa yang terjadi ketika aliran-aliran listrik atau aliran-aliran yang kita butuhkan untuk internet padam? Kita pasti panggil teknisi-teknisi yang kita percaya, kita akui itu hebat. Kita pasti minta tolong kepada mereka. Kita tidak akan minta tolong pada tukang yang tadi membetulkan atap. Karena kita tahu teknisi-teknisi ini adalah orang yang hebat. Kita percaya kemampuan mereka. Sehingga kita tidak perlu ikut naik ke tiang untuk tarik kabel dan sebagainya. Mereka yang kita percayakan untuk memasangnya, mengaturnya, sehingga semuanya bisa terpasang. Siapa yang kita panggil? Orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita tahu, dan kita serahkan semuanya kepada mereka. Hari-hari ini ketika banyak kita dalam keadaan sakit, siapa yang kita panggil? Setiap orang mungkin hari-hari ini punya dokter-dokter kepercayaan. Anda tahu hubungi siapa? Hubungi dokter yang Anda tahu, hubungi dokter yang Anda percaya. Dan ketika dia beri saran, dia beri obat, kita tidak perlu mempertanyakan lagi, ini obatnya benar atau tidak dokter. Kalau kita sudah percaya, kita akui dia kehebatannya, kita tidak perlu repot-repot ikut dokter saya saja yang suntik, tidak. Karena kita percaya, kita serahkan hidup kita untuk dia suntik, dia beri vaksin, dia beri obat, dia beri resep. Kenapa? Kita berserah, kita percaya, kita akui. Dokter ini adalah dokter yang mampu untuk menolong kita. Itu hal-hal yang kita lihat dalam dunia ini. Dalam hal-hal jasmani yang sementara kita lakukan, kita percayakan, kita panggil orang-orang yang kita tahu hebat, yang kita akui kehebatannya, untuk kemudian kita minta tolong. Dan hari ini, dari prinsip yang sama, kalau untuk hal-hal jasmani, kita tahu dengan tepat siapa yang kita panggil, siapa yang kita akui kehebatannya, kepada siapa kita percayakan semua kebutuhan dalam hidup kita. Ada satu catatan dalam firman Tuhan. Dalam kesesakan, firman Tuhan berkata, panggil aku. Di tengah semua situasi yang tidak terkendali hari-hari ini, banyak orang-orang ahli tidak bisa lagi kendalikan. Banyak rumah sakit,
Banyak dokter menyerah dalam kelelahan mereka. Bukan karena tidak mampu, karena banyak hal yang tidak terkendali. Kalau dalam hidup jasmani kita bisa panggil orang-orang yang kita lihat hebat, yang kita percaya hebat. Kenapa kita tidak panggil nama di atas segala nama? Di waktu-waktu kesesakan hari ini, sekali lagi dengarkan tawaran ini. Panggil aku. Kenapa saya katakan ini tawaran? Karena sesungguhnya keputusannya ada pada kita. Tuhan sudah berkata, aku bersedia. Tapi keputusan mau memanggil atau tidak ada pada kita. Karena pada kenyataannya dalam hidup ini banyak orang yang panggil nama yang lain, panggil kekuatan yang lain, atau sebaliknya diam saja. Diam di dalam ketakutan, diam di dalam putus asa. Tapi hari ini mari kita perhatikan ayat ini. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ada satu tawaran, panggil Tuhan. Saya ingin kita lihat ada arti kata yang sangat indah dari kata panggil atau berseru. Dalam bahasa aslinya memakai kata kaura. Kaura itu artinya di dalamnya ada dua arti yang menurut saya sangat istimewa dari begitu banyak pengertiannya. Artinya berseru, waktu kita panggil nama Tuhan, ada pengakuan di dalamnya. Waktu kita panggil nama Tuhan, harus ada proklamasi, deklarasi, pernyataan siapa Tuhan itu. Kita perlu tahu ada tawaran panggil aku. Masalahnya kita perlu tahu siapa yang kita panggil. Sama seperti kita panggil tukang, kita panggil dokter, kita panggil orang-orang karena kita tahu mereka orang yang hebat. Kita percaya kepada kemampuan mereka. Waktu kita memanggil nama Tuhan, satu hal yang kita perlu harus tahu. Sejauh mana kita kenal pribadi yang kita panggil. Itu sebabnya waktu Tuhan berkata, panggil aku. Di dalamnya Tuhan ingin ada pengakuan tentang siapa yang kita panggil. Bukan hanya berseru begitu saja. Tapi sejauh mana kita kenal dia, kenal namanya, kenal kekuatannya, kita percaya kepada kekuatannya. Itu artinya kita memanggil. Bagaimana kita dapat memanggil Tuhan? Dalam pengakuan. Dan tentunya dalam permintaan. Karena itu hari-hari ini mari kita lihat apa yang kita bisa lakukan dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa kesesakan. Berseru kepada Tuhan, panggil Tuhan. Di dalamnya ada pengakuanmu dan permintaanmu. Panggil nama Tuhan bukan hanya kita minta, itu adalah bagiannya. Tapi jangan lupakan ada pengakuan di dalamnya. Karena itu hari ini saya ingin kita lihat dua hal yang kita bisa lakukan waktu kita memanggil Tuhan. Yang pertama, panggil dia di dalam doamu. Berseru panggil Tuhan di dalam kesulitanmu. Dalam doa yang berisi pengakuan, yang berisi permintaanmu. Pengakuan bahwa Allah yang berdaulat. Pengakuan bahwa Allah yang menyembuhkan, pengakuan bahwa Allah yang memberi kekuatan, pengakuan bahwa Allah yang sanggup menolong. Pengakuan waktu kita berdoa, serukan itu kepada Tuhan. Dan bagaimana kita tahu pribadinya, bagaimana kita tahu kehebatannya, bagaimana kita tahu siapa Allah, tidak ada lain dari firman-Nya. Baca firman-Nya, renungkan firman supaya kita lebih kenal. Sehingga waktu kita menyebutkan doa, di dalam doa kita ada pengakuan, dalam kesesakan kita berdoa. Akui betapa dia hebat, dia Allah yang luar biasa. Dalam beberapa hari ini, ya,
di nomor call center ataupun nomor pribadi ya. Beberapa orang kita berdoa bersama-sama meskipun belum bisa bertatap muka. Ada banyak waktu kami berdoa untuk kemudian orang-orang menghubungi dan kami berdoa bersama-sama. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Ada begitu banyak hal-hal yang disampaikan, begitu banyak kesulitan-kesulitan yang hari ini dihadapi dan saya percaya kita hadapi bersama. Hari ini ada satu seruan, mari berdoa, beri pengakuan. Saat kami berdoa, kami memberikan pengakuan, Tuhan Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup lakukan segala sesuatu, Engkau Allah kekuatan kami. Dan di dalam doa itu pun kita dapat meminta kesembuhan dan kekuatan. Dalam segala kesesakan, mari naikkan doamu. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang pengasih, Dia Allah penolong, Dia Allah penyayang. Bapak Ibu mungkin berkata, aku tidak tahu seberapa Tuhanku, siapa Dia. Saya dorong, kenali Tuhan. Kalender doa mengajak kita untuk baca firman Tuhan. Di dalamnya Bapak Ibu dapat lihat, Allah itu matahariku, Allah perisaiku. Gunakan hal-hal itu supaya pengetahuan kita kepada Tuhan semakin bertambah. Sehingga waktu engkau berseru, engkau menaikkan doa bukan hanya berisi permintaan, tapi di dalamnya ada pengakuan kita tentang siapa Tuhan. Dan waktu kita berdoa, ada pengakuan, ada permintaan. Firman Allah berkata ada kekuatan, ada pertolongan yang Tuhan beri. Hana di dalam firman Allah dicatat dia berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam kesesakannya, di dalam tangisannya. Dan Tuhan menjawab doanya. Kita tidak membaca kisahnya. Tapi belajar dari Hana dalam kesesakannya, dia berseru melalui doanya, ada pengakuannya, ada permintaannya. Yang kedua, berseru melalui pujianmu. Kita bisa berseru kepada Tuhan bukan hanya melalui doa. Dalam kesesakan naikkan doamu. Tetapi juga ada satu bagian firman Allah yang mengajak kepada kita. Dalam kesesakan panggil nama Tuhan melalui pujianmu. Ada pengakuan, ada permintaan yang dapat kita naikkan melalui pujian. Dalam pujian yang tadi kita nyanyikan, sudah banyak pengakuan yang kita katakan kepada Tuhan. Dia sungguh baik, Dia Allah yang menyelamatkan kita, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia sahabat kita, Dia dekat dengan kita. Itulah pengakuan. Saat kita dalam kesesakan, ini yang Tuhan minta. Berseru, panggil aku dalam doa, dalam pujian yang berisi pengakuan, permintaan. Panggil Tuhan melalui pujian. Waktu engkau susah, nyanyi. Waktu engkau dalam kekhawatiran, nyanyi. Puji Tuhan. Mungkin pikiran-pikiran kita tertuju pada masalah-masalah kita, nyanyi. Sehingga pikiran kita dapat kemudian dibawa untuk tertuju kepada Tuhan. Dalam sakit, nyanyi, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Berikan pujian, di dalamnya ada pengakuan dan permintaan. Akui Dia di dalam pujianmu. Minta kepadanya di dalam pujianmu. Ada sebuah pujian yang sangat indah. Salah satu contoh yang saya ingin berikan kepada saudara-saudara bisa nyanyikan itu di rumah. Ada bagian-bagian di mana kita bisa dapat menyanyikan pujian-pujian kita sebagai bagian dari seruan kita. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar pujian ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi.
Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Waktu engkau dalam kesesakan, nyanyikan pujian. Di dalamnya ada pengakuan, Tuhan, Engkau ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi. Naikkan permintaanmu, pulihkan aku, sembuhkan aku. Hari ini, sekali lagi seruannya, panggil aku, akui dia, minta, percaya, berserah kepada Tuhan, berserah kepada cara Tuhan menolong kita. Kalau kita berdoa, kita sudah nyanyi, izinkan Tuhan yang menguasai hidup kita. Jangan kita berdoa, kita nyanyi tapi terus dalam kekhawatiran. Kalau saudara doa, tapi kemudian terus hidup dalam kekhawatiran, itu bisa menjadi satu tanda kita tidak percaya apa yang kita doakan. Kita tidak percaya apa yang kita pujikan. Belajar hidup benar di dalam masa sukar ini. Berseru, panggil nama Tuhan dalam doamu, dalam pujianmu. Firman Allah mencatat Yosafat bersama dengan rakyatnya bangsa Israel. Mereka puji Tuhan. Mereka hadapi musuh. Musuh harus dihadapi. Musuh tetap ada di depan mereka. Ingat, masa sukar harus dihadapi. Kita tidak bisa lari. Tapi apa yang mereka lakukan? Berseru dalam pujian mereka. Dan firman Allah mencatat mereka menyanyi, memuji Tuhan. Dan musuh dikalahkan dengan cara Tuhan. Paulus dan Silas ada di penjara dalam kesulitan. Sekali lagi mereka harus lewati ada di penjara. Tidak tiba-tiba hilang. Mereka harus ada di tempat yang tidak menyenangkan. Tapi sekali lagi mereka memberi kita contoh memuji Tuhan. Berseru dalam pujiannya. Dan Tuhan bertindak bagi mereka. Hari ini mari belajar. Panggil aku. Berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Dan lihat, waktu kita berseru kepada Tuhan, apa yang Dia kerjakan. Yeremia 29 ayat 12. Yeremia pasal 29 ayat 12. Mari kita lihat apa yang Tuhan akan lakukan waktu kita panggil Dia dengan percaya, panggil Dia dengan penuh penyerahan. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, mari dengar ini baik-baik. Waktu kita berseru, kita panggil Tuhan di dalam pengenalan yang benar, pengakuan yang benar, percaya yang benar. Dengan permintaan kita, seruan kita didengar oleh Tuhan. Jangan sampai hal-hal dunia ini, kesulitan ini membuat kita kemudian meragukan. Tuhan dengar atau tidak doaku? Kita ingin segera jawabannya instan. Kita ingin segera jawabannya seperti keinginan kita. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Belajar, serahkan semua kepada Tuhan. Waktu kita memanggil, Dia mendengar. Yeremia 33 ayat 3, mari kita baca. Yeremia 33 ayat 3, waktu kita panggil Dia, apa yang Dia akan lakukan? Ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Perhatikan Bapak Ibu, firman Allah mengajar kita, Dia bukan hanya mendengar, Dia sanggup menjawab kita. Belajar taat, belajar menantikan jawaban Tuhan. Tuhan pasti jawab. Dia bahkan menjanjikan Dia akan beritahu banyak hal-hal besar yang kita tidak pahami, yang kita tidak ketahui. Bukankah hari-hari ini banyak hal yang tidak kita dapat mengerti? Panggil Tuhan.
Dengar tawaran ini, panggil aku. Dan dia katakan akan menjawab, memberitahu kita banyak hal yang kita belum mengerti. Mazmur 91 ayat 15. Apa yang dia akan lakukan bagi kita ketika kita berseru memanggil namanya. Ayat 15, Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Perhatikan ayat ini. Mazmur 91 ayat 15. Bukan hanya menjawab. Terjemahan lain berkata demikian, aku akan menjawabnya bersamanya dalam kesulitan. Bapak Ibu, dalam semua yang kita hadapi hari-hari ini, panggil nama Tuhan dalam doamu. Boleh kita berusaha, boleh kita lakukan apa-apa, tapi prioritaskan yang terutama. Bawa semua di dalam doamu, bawa di dalam pujianmu. Firman Allah berkata, waktu engkau berseru, Tuhan menjawabmu dengan caranya yang ajaib. Dan perhatikan kalimat ini, bersamanya dalam kesulitan. Artinya mungkin ada hal yang tidak segera kita lihat jawabannya. Tapi dalam kesulitanmu engkau tidak ditinggalkan, engkau ditemani, engkau dijagai, engkau diberikan kekuatan. Sampai engkau melihat keselamatan yang Tuhan lakukan. Karena itu, mari kita belajar hari ini di tengah kesulitan berseru, panggil nama Tuhan dalam doa dan pujian. Kita kembali ke ayat kita yang tadi kita baca di awal, Mazmur 50 ayat 15. Saya akan bacakan lagi ayat kita yang di awal. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Ada janji Tuhan, bukan saja dia dengar, dia jawab. Tapi Tuhan akan bertindak membebaskan kita, meluputkan kita, menyelamatkan kita. Tapi perlu ingat, cara Tuhan membebaskan kita kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Dia punya cara, kadang caranya tidak seperti yang kita pikirkan. Yang kita perlu lakukan, berserah sepenuhnya kepadanya. Berserah sepenuhnya kepada kedaulatannya. Hari ini, di tengah semua kesulitan ini, mari ingat, ada petunjuk firman Tuhan. Berseru kepadaku pada waktu kesesakan. Dia akan dengar, dia akan jawab, dia akan membebaskan kita, meluputkan kita. Saat kita mengakui kekuatan Tuhan, dia yang akan bertindak. Saat kita mengakui Tuhan, kita berseru kepada dia, kita panggil nama Tuhan di dalam pengakuan dan permintaan kita. Pada saat itulah kita serahkan hidup kita bergantung sepenuhnya pada hikmat Tuhan, pada kuasa Tuhan, pada kasih Tuhan. Pada saat kita bergantung pada Tuhan itulah kita sedang memuliakan Tuhan. Itu sebabnya firman Allah berkata, berseru kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Dan apa yang kita lakukan, itu adalah bagian di mana kita memuliakan Tuhan. Hari ini ada bagiannya, bagian kita berseru pada Tuhan. Waktu kesesakan tidak bisa dihindari, itu harus terjadi. Tapi ada bagian yang firman Allah ingin kita lakukan. Hiduplah benar di masa yang sukar ini. Berseru, panggil nama Tuhan di dalam doamu, di dalam pujianmu. Beri waktu untuk berdoa. Engkau boleh tetap bekerja, berusaha, melakukan aktivitasmu. Tapi saya dorong, beri waktu berdoa. Beri waktu memuji Tuhan. Beri waktu panggil Tuhan. Dalam pengakuanmu, dalam pujianmu.
Dan Dia yang sudah memberikan segalanya untuk kita, Dia akan memberikan yang terbaik. Dia sudah tanggung semua untuk kita, bahkan beri hidupnya untuk kita. Hari ini kita akan menerima roti dan anggur. Dia beri hidupnya supaya kita selamat, memberi jaminan bagi kita. Kalau kita bisa percaya kepada tukang-tukang orang-orang yang hebat di dunia ini dengan semua keahlian mereka, bagaimana mungkin kita tidak percaya kepada Dia yang sudah beri hidupnya bagi kita. Bahkan Dia beri tawaran, panggil aku akan menolong kamu. Ayat terakhir Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11 kita lihat bagaimana Dia Allah yang luar biasa. Ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hari ini mari kita belajar, ada nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Ketika kita ada dalam kesesakan, tidak ada pilihan yang lain. Berseru, panggil namanya. Panggil nama Tuhan, ada kekuatan di dalam Dia. Hari ini apa keadaanmu? Adakah dalam kegelisahan? Ada dalam kekelaman? Ada hal-hal yang sengsara yang tidak menentu? Berseru, panggil nama Tuhan. Dia ada, dekat, percaya, Dia sanggup menolong kita. Berserulah kepadaku dalam waktu kesesakan, dan Dia akan meluputkan kita. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk terima roti dan anggur, jadi kekuatan. Biar ada pengakuan dalam hidup kita, Dia Allah yang memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh cobaan menggodai hatimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan. Berseru panggil namanya. Mari kita bangkit berdiri, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Berseru memanggil namanya, berseru
sekali lagi berseru panggil namanya. Saudari Ayu akan memimpin di dalam doa. Memanggil namanya, berdoa, menghampiri dirimu, percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu hari ini. Sungguh indah bahwa Engkau yang memberikan tawaran yang besar dan ajaib kepada kami. Ketika firman-Mu berkata, berserulah kepadaku, maka kami boleh meresponi firman ini Tuhan. Karena Engkau yang menawarkan kepada kami untuk kami memanggil akan nama-Mu. Nama yang ajaib, Amin. nama yang berkuasa. Amin. Sadarkan kami umat-umat-Mu Tuhan, untuk kami tidak memanggil yang lain, untuk kami tidak mencari pertolongan yang lain di luar Engkau. Karena Engkau yang menjamin kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang semakin sulit ini Tuhan, biarkan kami umat-umat-Mu tertuju pandangan kami hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Engkau segala sesuatunya ada jawaban. Amin. Ada jaminan yang kekal di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati umat-umat-Mu yang mendengarkannya Tuhan, agar firman ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, dan menjadi pegangan iman kami kepada Tuhan, supaya kami hanya berseru memanggil akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Engkau terus mengurapi, biarlah kemuliaan Tuhan terus dinyatakan atas setiap pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap firman yang didengarkan oleh umat-umat-Mu menjadi berkat dan terus membawa kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur menerima firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat menyiapkan yang ada di rumah. Kita nyanyikan pujian Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Bapak Ibu yang di rumah dapat duduk kembali. Menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu di rumah dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Berikan pengakuan kepadanya. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Naikkan pengakuan kita. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, nyatakan Engkau segalanya dalam kami. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu. Panggil nama Yesus, karena Engkau Tuhan kami menang. Haleluya, ku menang. Engkau sanggup menolong kami. Haleluya, melakukan mujizat karena salib-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami hidup karena Engkau. Kami hidup di dalam Engkau. Haleluya, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, nama di atas segala nama. Allah yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang mati dan bangkit bagi kami. Di dalam-Mu ada segala kuasa, di atas dan di bawah bumi. Tidak ada Allah yang lain. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada kekuatan yang baru, di dalam-Mu ada kesembuhan, di dalam-Mu ada pemulihan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada roti dan anggur. Kami berdoa Engkau memberkatinya. Kuduskan setiap kami Tuhan, supaya apa yang dapat kami nikmati hari ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Kami mau belajar terus berseru, memanggil nama-Mu di dalam doa dan pujian kami. Dan biarlah perjamuan kudus ini menjadi kekuatan, meneguhkan kami untuk terus percaya kepada-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Setiap kami yang akan menikmati tubuh dan darah-Mu, kami terima dengan iman kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pegang roti kita dengan penuh ucapan syukur. Mari dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapkan anggur di tangan kanan saudara dengan penuh ucapan syukur. Dengarkanlah firman Tuhan yang akan saya bacakan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Dia. Ini pujian kami Tuhan. Ini pengakuan kami, Engkau Allah yang hidup di dalam kami. Masa kesulitan, masa yang sukar ada di hadapan kami, tapi kami tahu Engkau Allah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun berada. Kami tahu ada kekuatan yang baru karena Engkau. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi, karena salib-Mu aku hidup, aku kuat, aku menang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Kami mengakui Tuhan, hanya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami panggil nama-Mu di dalam doa kami. Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang memberi kami petunjuk. Panggil nama-Mu Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Hanya kepadamu Allah kami, juru selamat kami. Biarlah Engkau berikan kekuatan-Mu, Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan keteguhan bagi setiap umat-umat-Mu untuk tidak tergoyahkan imannya, untuk tetap ada dalam pengharapan. Kami boleh ada dalam masa yang sulit, ada dalam masa yang sesak, tapi kami tidak kehilangan pengharapan karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Tuhan, kami berdoa hari ini, kami berdoa berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya hati kami melekat kepadamu Tuhan, dekat kepadamu Tuhan, meresponi setiap tawaran-Mu, berseru memanggil nama-Mu, memberi waktu-waktu dalam hidup kami untuk panggil nama-Mu di dalam doa kami, untuk panggil nama-Mu di dalam pujian kami. Dan kami tidak izinkan kekhawatiran, kami tidak izinkan ketakutan yang menguasai, tapi damai sejahtera Allah, kemurahan Allah, kekuatan dari Allah, pemulihan dari Allah yang memenuhi hati kami. Tuhan, beri hikmat, beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Kami mau tetap hidup benar di masa-masa yang sukar ini. Kiranya kekuatan dari Engkau menyertai seluruh umat-umat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, yang harus melakukan isolasi mandiri hari-hari ini, ataupun isolasi di rumah sakit. Kami berdoa memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pemulihan dalam kehidupan mereka yang sedang ada dalam kesulitan-kesulitan. Kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan keluar yang baik, ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah yang kami dapat lakukan. Berikan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu di setiap rumah, untuk dapat menjadi umat-umat yang terus dekat kepada Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan. Terima kasih, memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani sepanjang hari ini, baik dalam pujian, singers, para pemain musik, multimedia,
sound system. Tuhan memberkati, dan kami mau belajar memberikan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan berkat-Mu bagi seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, pengharapan kepada Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Mari kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Kita tetap setia dan teguh di dalam Tuhan. Dan mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat Tuhan, kau dekat. Bahkan seluruh